Perhatian semua, apakah kalian sudah tahu tentang generasi beta? Jika belum, dengarkan baik-baik karena ini adalah informasi yang sangat penting dan harus segera kita sadari. Generasi beta, mereka yang lahir antara tahun 2025 hingga 2039, akan hidup di dunia yang jauh berbeda dari yang kita kenal sekarang. Tidak main-main, mereka akan tumbuh di era di mana kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi augmented reality bukan lagi sekadar impian, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita sedang berbicara tentang masa depan yang benar-benar luar biasa, sekaligus menantang. Fakta pertama yang harus kalian ketahui, generasi beta diprediksi memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang dari generasi manapun sebelumnya. Hidup sampai 100 tahun atau lebih tidak lagi menjadi hal yang mustahil. Berkat kemajuan bioteknologi dan kesehatan digital, hidup panjang dan sehat akan menjadi norma baru. Tapi ini bukan sekadar keuntungan, mereka juga akan menghadapi tantangan besar seperti bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan kesehatan dalam rentang hidup yang begitu panjang. Ini adalah isu yang tidak bisa kita abaikan. Generasi beta juga akan hidup di dunia yang sepenuhnya terhubung. Internet of Everything akan menghubungkan semua aspek kehidupan mereka, dari rumah pintar hingga perangkat kesehatan yang terus memantau kondisi tubuh secara real time. Kedengarannya seperti mimpi, tapi ini juga berarti mereka akan menghadapi ancaman privasi dan keamanan data yang lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana mereka akan melindungi identitas mereka di dunia digital yang semakin terbuka? Ini adalah pertanyaan serius yang harus kita jawab sekarang. Tidak hanya itu, generasi beta akan menjadi generasi dengan tingkat kreativitas dan inovasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dengan teknologi canggih di tangan mereka, mereka memiliki peluang besar untuk menciptakan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pekerjaan seperti pengembang antarmuka, otak komputer atau arsitek dunia virtual mungkin akan menjadi hal biasa. Tetapi ingat, mereka juga harus siap dengan perubahan yang begitu cepat. Hanya mereka yang mampu beradaptasi dan terus belajar yang akan bertahan di dunia ini. Namun kita tidak bisa menutup mata terhadap bahaya dari kemajuan teknologi ini. Ketergantungan yang terlalu besar pada teknologi bisa melemahkan kemampuan sosial mereka. Jika semua interaksi dilakukan secara virtual, apakah mereka masih bisa membangun hubungan yang mendalam dan bermakna? Ini adalah tantangan besar bagi kita sebagai orang tua, pendidik dan masyarakat untuk memastikan mereka tetap memiliki keterampilan sosial dan emosional yang kuat. Ini bukan hal yang bisa ditunda. Pendidikan mereka juga akan berubah total. Sistem tradisional yang kita kenal saat ini akan tergantikan oleh metode belajar yang lebih fleksibel dan personal. Mereka tidak lagi belajar di kelas fisik, tetapi melalui pengalaman virtual yang mendalam. Bayangkan mereka mempelajari sejarah dengan benar-benar merasa hadir di tengah perang dunia melalui teknologi virtual reality, atau belajar sains dengan eksperimen di laboratorium holografik. Luar biasa, bukan? Tetapi kita harus memastikan bahwa interaksi manusia tetap menjadi bagian penting dari pendidikan mereka. Kita juga harus berbicara tentang isu keberlanjutan. Dengan krisis iklim yang semakin nyata, generasi beta akan dipaksa untuk hidup lebih ramah lingkungan. Kendaraan listrik, rumah tanpa emisi karbon, dan ekonomi sirkular akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tapi ini tidak akan mudah. Mereka harus menjadi generasi yang benar-benar peduli pada lingkungan dan mampu menemukan solusi inovatif untuk masalah-masalah besar dunia. Tugas ini ada di pundak mereka, dan kita harus membantu mereka mempersiapkan diri. Tantangan lain yang tidak kalah serius adalah tekanan sosial yang besar. Dengan media sosial yang semakin dominan, mereka akan terus dibandingkan dengan orang lain di seluruh dunia. Ini menciptakan tekanan yang luar biasa untuk selalu tampil sempurna. Kita harus memastikan mereka memiliki rasa percaya diri dan tidak terjebak dalam standar yang tidak realistis. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Generasi beta akan membawa perubahan besar dalam teknologi, pendidikan, dan dunia kerja. Dunia kerja mereka akan didominasi oleh bidang seperti kecerdasan buatan, eksplorasi luar angkasa, dan bioteknologi. Mereka tidak hanya harus pandai tetapi juga fleksibel dan siap menghadapi segala kemungkinan. Jika kita tidak mempersiapkan mereka sekarang,
kita berisiko kehilangan potensi besar yang mereka miliki. Bayangkan kehidupan mereka di tahun 2035. Mereka mungkin belajar sejarah sambil benar-benar merasakan suasana masa lalu melalui VR atau menggunakan perangkat wearable yang memberitahu kebutuhan nutrisi mereka secara real time. Masa depan ini lebih dekat dari yang kita pikirkan, dan kita harus bertindak sekarang untuk memastikan mereka siap menghadapinya. Jadi, apakah kita siap menyambut generasi beta? Apakah kita siap mendukung mereka menjadi generasi yang hebat dan mampu menghadapi segala tantangan? Jangan anggap enteng, waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Bagikan informasi ini kepada sebanyak mungkin orang, dan mari kita mulai membangun masa depan yang lebih baik bersama. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan penting lainnya. Ingat, masa depan tidak menunggu,